qabra, jika Nabi Muhammad SAW meletakkan mayit ke kuburan, beliau membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini bacaan pertama. Apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua juga Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ini bacaan kedua, ya. Di dalam riwayat yang lain, bacaan kedua Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bacaan yang ketiga yaitu Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Tapi para ikhwah, jadi 3 bacaan itu insyaallah hadisnya semuanya sahih dan boleh kita memilih salah satu dari bacaan tersebut. Yang pertama apa tadi? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang kedua Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Yang ketiga Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sekarang permasalahan C, bacaan di saat menaburkan tanah ke dalam kubur. Apa maksudnya? Tadi kita katakan termasuk sesuatu yang disyariatkan berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaburkan tanah ke kuburan mayat di sisi kepala kuburan tersebut, ya. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, ini permasalahannya. Setiap kali kali pertama apa bacaannya, kali kedua apa bacaannya, kali ketiga apa bacaannya, itu permasalahannya, ya. Itu yang dibincangkan dan diperselisihkan oleh para ulama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah paham permasalahannya, ya. Jadi kalau kita menabur tanah yang pertama kan disyariatkan berapa kali? 3. Untuk kali pertama itu apa bacaannya, kali kedua apa bacaannya, kali ketiga apa bacaannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli fikih generasi terakhir dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bahwasanya tidak mengapa, seperti Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak mengapa membaca bacaan ketika dikuburkan mayat, ya, membaca bacaan ketika dikuburkan mayat. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam surat Toha ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Artinya, dari tanah kami ciptakan kalian dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan keluarkan kalian sekali lagi. Nah, para ulama mengambil dari ayat ini taburan pertama itu membaca minha khalaqnakum. Ya, dari tanah kami jadikan kalian. Taburan kedua membaca fiha nu'idukum. Ya, dan ke dalam tanah kami kembalikan ke kalian. Taburan ketiga membaca minha nukhrijukum taratan ukhra, ya, dan dari tanah kami keluarkan kalian sekali lagi. Mereka berdalil dengan sebuah dalil diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili bercerita, "Lamma wudi'at Ummu Kulthum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika diletakkan Ummu Kulthum, yaitu anak perempuannya Nabi Muhammad SAW yang meninggal sebelum beliau, ya, di dalam kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Ya, jadi ketika sudah dikubur, kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan tanah, yang menaburkan tanah pertama, beliau membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hadis ini para ikhwah sekalian hadis yang lemah. Kenapa? Karena hadis ini dari riwayat Ubaid ibnu Zumar, dari Ali bin Jad'an, dari Al-Qasim. Tiga-tiga ini semuanya lemah perawinya. Jadi orang lemah saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Ubaid bin Zumar lemah, mendapatkan riwayat dari Ali bin Jad'an lemah, mendapatkan riwayat dari Al-Qasim juga lemah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu'. Ya, berarti ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Ya, tidak bisa kita laksanakan seperti ini. Karena kenapa? Karena tidak bisa kita katakan, kita tidak bisa beramal dengan hadis yang lemah dalam permasalahan-permasalahan ibadah. Ya, jadi tidak ada ketika penaburan pertama kita baca minha khalaqnakum, penaburan kedua kita baca wa minha fiha nu'idukum, penaburan ketiga kita katakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tidak ada itu, ya. Jadi jawaban untuk C, bacaan di saat menaburkan tanah ke dalam kubur, tidak ada syariatnya. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang permasalahannya hukum membaca Al-Qur'an di sekitar kuburan. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa dipahami. Kita lihat apa sih yang benar. Ya, mungkin saja perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an di sekitar kuburan itu ada dasarnya. Nah, ini dia. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam permasalahan ini hukum membaca Al-Qur'an di sekitar kuburan, maksudnya di samping kuburan, di sisi kuburan, ya, bahkan kadang-kadang keluarga si mayat itu menjadikan kuburannya ada tempat khusus untuk baca, ya, dirumahkan, kemudian biar tidak terlalu panas kan. Nah, jadi ada tempat khusus dikhususkan bagi penziarah kubur untuk membaca Al-Quran di samping kubur. Maka di sini terjadi 5 pendapat di antara para ulama. 5 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu membaca Al-Quran di sekitar kubur bid'ah. Dan ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Mereka berpendapat atau berdalil karena pekerjaan ini bukan dari pekerjaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, mereka berdalil karena pekerjaan ini bukan dari pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan Syekhul Islam yang bermadzhab Hambali, beliau mengatakan wa amma ja'lul masahifi 'indal qubur liman yuqsadu qira'atul Qur'an hunak wa tilawatuhu fa bid'atun munkarah lam yaf'alha ahadun minas salaf bal hiya tadkhulu fi ma'na ittikhadhil masajid al-qubur. Artinya, ini permasalahan penting, perhatikan baik-baik. Sedangkan meletakkan mushaf, tahu mushaf ya? Quran, ya, di sekitar kubur diperuntukkan untuk orang yang membaca Al-Quran di sana dan juga membacanya di sana, ya, maka perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah yang diingkari, tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari para salaf, dari para sahabat maksudnya. Bahkan perbuatan ini termasuk daripada makna menjadikan kuburan sebagai masjid, yang mana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah jelas akan melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, para ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau juga mengatakan wala niza' bainas salafi wal a'immah fin nahyi an ittikhadhil qubur masajid. Dan tidak ada perselisihan, ya, di antara para sahabat dan juga para imam tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, membaca Al-Quran di sekitar kubur makruh. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapatnya jumhurus salaf, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Muflih di dalam kitabnya Al-Furu'. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdalil dengan beberapa hadis bahwasanya membaca Al-Qur'an di sekitar kubur makruh. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Innasyaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratal Baqarah. Sesungguhnya setan, ya, lari
dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita jangan menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Maka bacailah rumah kita Al-Quran di dalamnya. Berarti kebalikan daripada itu, kuburan tidak boleh dibacai Al-Quran menurut hadis ini. Paham ya para ikhwah sekalian bagaimana pendalilannya hadis ini. Kemudian mereka juga berdalil dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Salatlah di rumah-rumah kalian. Maksudnya salat sunnah, ya. Salati rumah itu, jangan sampai kita enggak salati. Dan jangan jadikanlah rumah-rumah tersebut sebagai kubur. Nah, ini hadis ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kuburan bukanlah tempat untuk sholat, dan sholat di kuburan tidak diperbolehkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita katakan kepada mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, ya, kepada yang berpendapat kedua ini, bahwasanya lebih baik kita katakan itu bukan sebagai makruh, akan tetapi sebagai apa? Perbuatan bid'ah. Ya, kenapa? Karena ya, dan bid'ah tidak boleh dikerjakan, haram dikerjakan, ya. Kenapa? Karena tidak pernah Nabi melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Berarti itu adalah perbuatan bid'ah. Pendapat yang ketiga, ya, membaca Al-Qur'an di sekitar kubur mubah. Mubah, ya. Ini pendapatnya Muhammad Ibnul Hasan. Ya, salah satu teman terdekatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Muhammad Ibnul Hasan, ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pendapatnya mazhab Maliki dari generasi terakhir. Ya, pendapatnya mazhab Maliki dari generasi terakhir, dan juga pendapatnya Imam Ahmad dari generasi terakhir. Ya, pendapatnya mazhab Hambali dari generasi terakhir. Mereka berdalil dengan dalil, Pak. Ada dalilnya ini. Mubah loh, ada dalilnya. Ya, coba perhatikan dalilnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa, bahwasanya dari Abu Bakar, ya, dari Abu Bakar, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabra walidayhi au ahadahuma faqara'a indahu au indahuma yasin ghufira lahu." Barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau kuburan salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian dia membaca surat Yasin di kuburan salah satu kedua orang tuanya atau di kuburan kedua orang tuanya tersebut, maka akan diampuni dosanya. Ya, para ikhwan sekalian, maka akan diampuni dosanya. Tapi ternyata hadisnya lemah. Lewang disebutkan hanya di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa yang dikarang oleh Ibnu Adi. Seorang ulama, Ibnu Adi ini mempunyai kitab judulnya Al-Kamil fi Du'afa. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, yang sempurna tentang hadis-hadis lemah. Ya. Nah, kita ingin bahas kenapa sih sampai lemah. Maka para ikhwah sekalian, Ibnu Adi rahimahullah ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau berkata, "Wa hadzal haditsu bihadzal isnadi batilun laisa lahu aslun." Hadis ini dengan sanad seperti ini adalah hadis yang batil, tidak ada asalnya. Ya, tidak ada asalnya, dapat dari mana? Wali Amri bin Zaid ghaira hadzal hadits minha sadiqatun yasriquha minats thiqat. Kenapa? Karena di dalam hadis ini ada seorang yang bernama Amr ibn Zaid. Ya, Amr ibn Zaid. Amr ibn Zaid ini kenapa dikatakan lemah? Karena dia sering nyuri hadis. Ya, nyuri hadis. Jadi hadis dicuri kemudian dijadikan hadis. Ya. Kata Ibnu Adi, yasriqul hadis wa yuhadditsu bil bawatil. Dia ini orang yang sering nyuri hadis. Masa orang yang sering nyuri hadis kita kerjakan hadisnya? Ya kan? Orang sering nyuri hadis, bahkan dia sering meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Bahkan kata Ad-Daruqutni itu salah seorang ulama hadis yang sangat luar biasa. Sampai
Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah bercerita, atau Imam Ibnu Hajar pernah berdoa di hadapan Ka'bah agar kepintarannya seperti Daruqutni. Sangat pintar sekali. Imam Ad-Daruqutni berkata, yadha'ul hadis. Amr bin Zaid ini tukang memalsu hadis. Kalau di sini ada tukang palsu iqamah, ini tukang palsu hadis. Ya. Tukang palsu hadis. Kemudian juga Abu Hatim ini juga seorang ahli hadis, pakar hadis. Beliau mengatakan yadha'ul hadis, sering memalsukan hadis. Ini disebutkan di dalam kitab Mizanul I'tidal. Mungkin kitab-kitab baru yang Bapak-bapak dengar dari saya. Mizanul I'tidal ini adalah kitab-kitab hadis, ya, hadis yang tentang biografi para perawi. Ya. Jadi jangan takut, Pak. Agama Islam itu dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penjagaannya adalah kitab-kitab hadis. Dan salah satu penjagaan kitab-kitab hadis, ada para ulama yang mengarang kitab-kitab biografi perawi hadis, sehingga diketahui, oh kalau ada Amr bin Zaid dalam sebuah hadis, ya perawinya Amr bin Zaid, ketahuilah hadis tersebut apa? Hadis yang lemah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil mereka kedua. Taib, kata yang mengatakan pendapat mubah ini, udahlah kalau hadis itu lemah, saya punya hadis yang lain yang kedua. Ya. Nabi Muhammad diriwayatkan, ya, hadis ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad, perhatikan perkataan saya juga, bukan meriwayatkan, tapi diriwayatkan. Itu kan lafaz yang melemahkannya. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dakhala al-maqabira faqara'a surata Yasin, khuffifa anhum yawma idzin, wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat." Barang siapa yang masuk ke dalam kubur atau menziarahi kubur, kemudian dia membaca surat Yasin, bukan masuk ke dalam kubur ya, menziarahi kubur maksudnya. Kemudian dia membaca surat Yasin, diringankan bagi orang yang diziarahi pada hari itu azabnya, siksanya. Wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat, dan bagi yang membacanya mendapatkan kebaikan sebanyak apa? Sebanyak orang yang dikubur. Ya, hadis ini para ikhwah sekalian perhatikan, antum hukumi sendiri deh. Hadis ini ada beberapa perawi di dalamnya. Pertama, ada beberapa perawi yang bernama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini dihakimi oleh Imam Ibnu Ma'in, seorang pakar hadis. Beliau mengatakan majhul, tidak diketahui. Ini penyakit cacat dari hadis ini. Yang kedua, dari hadis ini juga ada perawi yang bernama Ayyub ibn Mudrik. Ya, Ayyub ibn Mudrik. Kata Imam Ibnu Ma'in juga, Ayyub ibn Mudrik inilah seorang kadzab, tukang dusta. Jadi bukan hanya pendusta tetapi tukang. Dan ingat, dalam permasalahan hadis atau ilmu hadis, kalau ada di dalam sebuah perawi hadis, di dalam sebuah sanad hadis, ada seorang perawi yang dinyatakan kadzab, maka palsu hadisnya, atau matruk, ditinggalkan hadisnya. Paham ya para ikhwah sekalian? Tidak bisa menjadi hasan, naik menjadi sahih atau hasan, nggak bisa, karena sudah ada apa? Tukang dusta di dalamnya. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Ibnu Ma'in, bukan hanya Imam Ibnu Ma'in yang mengatakan kadzab ini. Imam Ibnu Hibban juga mengatakan bahwasanya Ayyub ibn Mudrik seorang kadzab. Ya. Kemudian juga ada di dalam hadis ini seorang perawi, Ahmad Ar-Rayyahi namanya. Kata Imam Baihaqi bahwasanya Ahmad Ar-Rayyahi ini adalah orang yang majhul. Ya, para ikhwah sekalian, orang yang majhul. Taib, ya, berarti hadisnya adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Bahkan Imam Albani rahimahullah, ulama abad sekarang ini, beliau mengatakan isnaduhu halik, sanadnya itu binasa. Artinya bukan hanya lemah, tapi benar-benar lemah gitu. Karena di dalamnya ada orang tukang dusta. Gimana kita mau menerima hadis seperti ini? Ya. Pendapat yang selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat selanjutnya adalah bahwasanya membaca Al-Qur'an di sekitar kuburan, ini pendapat yang keempat. Membaca Al-Qur'an di sekitar kuburan adalah mustahab, dianjurkan. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya.
Dan juga salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pendapatnya adalah membaca Al-Qur'an di sekitar kuburan sangat dianjurkan. Mereka berdalil bahwasanya ya, dengan dalil dari pendapat ketiga tadi. Mereka berdalil dengan dalil-dalil dari pendapat ketiga tadi, dengan dua hadis lemah ya, dengan dua hadis lemah. Mereka juga berdalil bahwasanya jika Al-Qur'an dibacakan di sekitar kubur, maka pahala bacaan bisa untuk yang bisa didapatkan bagi yang membaca ya, sebagaimana seorang mayat ya yang dibacakan oleh orang yang hidup dan hadir, yang mengharapkan rahmat dan barokahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan pendapat ini mengatakan bahwasanya membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal sama ketika kita membaca Al-Qur'an kepada orang yang masih hidup dan hadir. Kenapa? Karena dua-duanya mendapatkan manfaatnya seperti berkah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia meninggal, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati, pendapat yang kelima yaitu tidak mengapa membaca Al-Qur'an ya di kuburan ketika dikuburkan. Ketika dikuburkan saja. Sedangkan setelah dikuburkan tidak boleh. Ini pendapat yang kelima, ya. Tidak mengapa membaca Al-Qur'an ketika dikuburkan, ya, ketika dikuburkan saja. Sedangkan setelah dikuburkan tidak diperbolehkan. Baik. Yang rajih wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendapat yang pertama, yaitu membaca Al-Qur'an di sekitar kubur adalah perbuatan bid'ah, tidak diperbolehkan, baik sebelum dikuburkan atau setelah dikuburkan. Apalagi di sana ada waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Qur'an di sekitar kubur. Seperti misalkan apa? Ketika Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon, atau ketika apa lagi? Kalau Lebaran itu apa sih? Nyekar ya. Ketika sekar ya, nyekar ya. Ya. Bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, ya, dan sebagainya. Ya, itu adalah bacaan-bacaan yang dirotitkan, artinya bacaan-bacaan yang diwaktukan pada waktu tertentu. Ini lebih terlarang lagi. Ya, kenapa kita katakan seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah yang sahih, kemudian juga tidak ada pekerjaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian perhatikan sekarang perkataan yang disebutkan di dalam kitab Hasyiatur Raud, ya, dalam kitab Hasyiatur Raud. Perhatikan perkataannya baik-baik. Walau kana masyru'an lasannahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Kalau seandainya itu sebuah yang disyariatkan, niscaya Rasul SAW akan mengerjakannya sebagai contoh untuk umatnya. Kan di zaman beliau banyak para sahabat yang meninggal sebelum beliau. Seperti tadi diceritakan Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal sebelum beliau, dan orang yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi al-Gharqad. Nabi Muhammad SAW tidak pernah datang ke kuburan Baqi, ke kuburannya Utsman, untuk membaca surat-surat tertentu di sekitar kubur mereka. Tidak pernah datang ke kuburan Uhud untuk membaca surat-surat tertentu. Kalau seandainya itu disyariatkan, niscaya Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakannya. Kan gampang sekali sebenarnya. Cuma permasalahannya di sana ada sebuah sikap fanatisme, ya, terhadap sebuah kelompok. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, para ulama salaf, ulama-ulama dari para sahabat Nabi Muhammad SAW sering mengatakan kalau sudah timbul bid'ah maka akan hilang sunnah, dan itu pasti. Lihat saja sekarang sunnahnya kalau orang menziarahi kubur, ya, itu sebenarnya mengucapkan apa? Salam dan mendoakan orang yang dikubur. Dan juga kalau seandainya ketika kita menziarahi kubur, kita dianjurkan untuk memintakan ampun untuk orang yang dikubur, terutama kalau setelah dikubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya,
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud, dan juga sanadnya sahih, kata Imam Nawawi rahimahullah, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik, ya. Nabi Muhammad SAW jika setelah selesai menguburkan mayat, ditutup semua, beliau berdiri di sekitar kubur mayat tersebut, ya. Kemudian beliau berkata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Artinya, mintalah ampun untuk saudara-saudara kalian. Ya, mintakan ampun untuk saudara-saudara kalian, dan mintakan untuk dia ketetapan, karena sesungguhnya dia sekarang ditanya oleh para malaikat. Nah, ketika kita ganti dengan perbuatan bid'ah, hadis ini kita hilangkan. Itulah yang dimasukkan oleh para sahabat. Kalau sudah timbul perbuatan bid'ah, maka yang akan ada apa? Akibat buruknya apa? Perbuatan sunnahnya jadi hilang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menziarahi kubur, maka doanya kita berdoa mengucapkan salam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ini juga salah satu sunnah yang ditinggalkan. Kalau kita mendatangi kubur, kita langsung membaca surat-surat, padahal mengucapkan salamnya tidak. Itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya, ya. Ini permasalahan yang keempat, ini yang panjang. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.